Topik yang ngebahas soal kesenjangan generasi, atau kita mungkin lebih kenal generation gap, kian hangat banget di beberapa tahun belakangan ini. Terutama saat makin masifnya keberadaan generasi milenial dan generasi Z di lingkungan kerja. Komunikasi antar generasi jadi makin krusial untuk kita bahas, teman-teman. Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa ngerti cara berkomunikasi antar generasi kalau kita nggak mengenal nih dan nggak memahami mereka? Nah, lewat podcast ini, gue akan coba sharing satu buku yang menarik banget, worth it untuk teman-teman baca tentunya, tentang generation gap. Menariknya lagi, di buku ini kita bisa tahu how can we change the gap to be completely gapless. Halo semua, selamat datang di podcast gue. Ini episode perdana so far. Jadi seperti yang udah gue notice di awal tadi pas opening gitu ya, ada satu buku yang menarik banget untuk kita bahas. Ini karyanya Erwin Parangkuan dan Begitu Mewu. Pasti teman-teman juga pada kenal ya, duo expert di bidang komunikasi. Mereka juga punya perusahaan namanya Talkins, konsultan komunikasi juga. Dan buku ini menarik banget, judulnya Generation Gapless. Seni menjalin relasi antar generasi. Buku yang worth it banget untuk kita yang mungkin tiap hari berinteraksi dan dihadapkan dengan sistem kerja yang melibatkan beberapa generasi gitu. Atau di company-nya itu cukup heterogen gitu ya. Karena dulu-dulu mungkin hanya ada 2-3 generasi aja di company-nya gitu ya. Dan mostly itu pun orang-orang yang ada di dalamnya itu cenderung nggak memiliki pembanding, dan yang mereka lakuin ya udah tinggal ikutin jejak pendahulunya mereka. Jadi perbedaan pun juga gak terlalu kerasa pada saat itu. Masalah baru muncul itu pada saat di company kita sekarang itu udah lebih dari 2 atau 3 generasi. Kita tahu mungkin sekarang ya mengenal ada 4 atau 5 generasi lah. Ada baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z. Yang baru misalnya ada Alpha. I don't know, mungkin nanti ada Beta gitu, saking banyak ya. Dan mereka punya karakter masing-masing gitu. Kebayang dong, mereka yang notabene punya sifat dan karakter yang berbeda-beda ditempatkan di tempat yang sama. Ini akan seru pasti ya. Nah, kita coba juga singgung sedikit tentang industri 4.0 nih. Industri 4.0 yang ya kalau kemarin di BUMN sejak tahun lalu itu ada Indi 4.0, Indonesia Industri 4.0 Readiness Index gitu sampai dinilai gitu ya. Karena ini juga akan mempengaruhi teknologi yang pace-nya cepet banget gitu ya. Kemarin ini sekarang udah gini. Itu ya soal teknologi ini juga mungkin akan nanti nambah keruwetan gitu ya. Soal isu generation gap. Kalau kita atau at least ya leader-leader sekarang gak mengantisipasi soal ini gitu ya, mungkin bisa jadi semacam ancaman juga gitu untuk business continuity organisasinya. Jadi ini worth it untuk dibahas. Di buku setebal 131 halaman ini, Erwin Parangkuan dan Begitu Mewu itu menjabarkan dengan sistematis gimana seni menjalin relasi antar generasi. Bahasa yang digunain juga enak banget, lugas gitu ya, dan mudah kita ngerti. Bab pertama misalnya, understand in generation. Setiap generasi memang berbeda. Nah di bab ini tuh penulis coba ngasih gambaran mengenai latar belakang beberapa generasi sebagai faktor yang membentuk kepribadian setiap generasi dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Nah perbedaan karakter antar generasi ini terbentuk gak hanya disebabkan
periode tahun kelahiran gitu yang ya sering kita tahu gitu ya. Pembedanya ya udah gitu. Baby boomers dari tahun 46 sampai tahun sekian, Gen X dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu ya. Sebenarnya nggak cuma itu. Ada juga karena latar belakang peristiwa besar yang terjadi pada periode tersebut. Ya kebayang dong yang tahun 46 baby boomers masih deket-deketnya sama Indonesia baru merdeka gitu. Pasti beda dengan generasi sekarang gitu ya. Ada juga hal lainnya dengan misalnya yang ngebentuk sifat dan karakternya dari pola pengasuhan. Itu beda. Hal lain misalnya ada juga kemajuan tren fashion, entertainment ya beda banget ya dulu sama sekarang. Dan tentu yang jadi satu keniscayaan yaitu perkembangan teknologi. Bab 2. When Millennials Rule, aturan main baru. Bab ini tuh memberikan wawasan mendalam mengenai generasi milenial yang menempati jumlah terbesar di dunia kerja saat ini. Ya mungkin kalau dibilang ada berapa ya, 50 ya, up to 70% gitu ya. Angkatan kerja sekarang yaitu didominasi generasi milenial. Bab ketiga, embracing multi-generational workforce, mengatur strategi komunikasi efektif. Bab ini memaparkan beragam tips komunikasi dan cara meminimalkan konflik dalam perusahaan atau company kita dari adanya kesenjangan gaya komunikasi antar generasi itu. Gaya komunikasi yang dibutuhkan kemudian dibahas juga nih di bab selanjutnya. Ada bab 4 itu rebranding, merangkul perubahan. Jadi di sana tuh dibahas tentang cara kita berkomunikasi antar generasi ya, terutama ya misalnya kayak milenial sama Gen Z yang nggak punya tata krama nih gitu dianggapnya gitu. Di sana dibahas juga. Nah di bagian penutup ada bab Get Ready for Gen Z. Ini mempersiapkan langkah berikutnya karena ya Gen Z dianggap sebagai the next leader gitu ya sama Gen Y, milenial. Di bab ini tuh memberikan deskripsi mengenai generasi Z sebagai ya nanti pelaku kerja potensial yang mereka tuh harus dipahami dan dibimbing untuk nanti dipersiapkan di masa depan. Ini termasuk orang yang percaya nih, setiap generasi itu punya keistimewaan gitu ya. Punya keunikan masing-masing. Baby boomers dan generasi X yang mungkin sekarang memegang jabatan penting di perusahaan gitu ya. Sedangkan generasi milenial atau juga ada generasi Z itu yang jadi pemilik masa depan. Sangat disayangkan nih kalau misalnya potensi besar yang mereka miliki itu menjadi sia-sia karena nggak ada pengertian satu sama lain. Nggak ada komunikasi yang baik antar generasi gitu. Terus nggak ada bimbingan yang layak gitu dari generasi sebelumnya untuk dua generasi yang ya milenial, sebut saja milenial sama generasi Z. Karena sebenarnya ini bisa jadi momen kita untuk ya kita implementasikan apa yang namanya kolaborasi. Salah satu core value akhlak BUMN yang kita tahu gitu ya, kolaboratif gitu. Kolaborasi itu jadi kunci menuju kesuksesan karena ya kolaborasi yang baik itu akan menciptakan apa nanti ekosistem yang sehat gitu ya, yang kuat. Nah, untuk menciptakan kolaborasi yang baik, kita harus punya kemampuan untuk bekerja dengan tim. Gimana pun komposisi timnya. Ya tadi multi generasi gitu ya. Ada yang baby boomers, ada yang masih Gen X gitu ya. Ini satu tim dengan Gen Z atau milenial gitu. Ya kita harus punya kemampuan untuk bekerja sama, teamwork.
dengan generasi yang berbeda. Dari kolaborasi yang baik, itu nanti akan membentuk tim yang solid sehingga kerjasama terus bisa kita lakuin gitu ya, tanpa banyak terjadi kesalahpahaman. Dan kunci dari kerjasama yang baik dalam tim adalah kemampuan komunikasi yang baik antar tim, antar generasi. Itu yang dibahas di buku ini. So, itulah review singkat gue tentang buku ini, Generation Gap Plus, Seni Menjalin Relasi Antar Generasi. Jangan lupa juga untuk baca di aplikasi Liberty, karena buku ini menarik banget, asli, keren. Thank you banyak buat teman-teman yang udah dengerin episode perdana podcast ini. Kita lanjut nanti dengan review buku-buku menarik lainnya. See you on the next episode and bye-bye.